Masyhur itu ketika Nabi pas Fathu Makkah itu, orang-orang Ansor ngomentari Nabi gini, ketika Nabi sangat happy di Mekah, sangat enjoy di Mekah, kata orang-orang Ansor, namanya orang pasti happy kalau di kampung halaman, jangan-jangan Rasulullah itu nanti hidup di Mekah lagi, karena Mekah sudah dikuasai orang Islam, beliau pasti kangen sama keluarga, sama Mekah. Tapi ya sama, ketika Rasulullah mulai mengasih-ngasih itu, orang-orang Quraisy dikasih banyak, orang Ansor juga pikirannya seperti itu. Baru orang Ansor dilatih pikiran nubuwah, yaitu tadi mereka itu dapat kambing, dapat sapi terus pulang. Kamu mendapat saya, milih mana? Milih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kamu saya balik. Kamu punya kiai, kamu bisa memberi hadiah, memberi beliau. Suatu saat kiai Anda ini kaya raya, terus sering ngasih orang-orang yang nggak pernah berjasa. Kamu nggak pernah dikasih. Itu kalau pakai pikiran Khawarij, kiai ini salah karena ngasih orang yang tidak berjasa. Tapi kalau kamu pakai pikiran nubuah, enggak. Alhamdulillah saya tetap istiqomah memberi kiai itu, dan alhamdulillah enggak dibales. Semoga balasannya di akhirat. Paling enggak itu masih ada ulama atau pemikir atau ustadz siapa saja yang bisa memahami logika apa? Islam. Nanti kalau ulama ini sudah meninggal, orang akan mencibir Islam dengan cara mengatakan Islam itu jahat, yaitu menyita hartanya orang kafir dan istrinya orang kafir setiap kali terjadi perang. Karena pemikiran ini pasti sama-sama kutubnya sama-sama ekstrim. Jadi ini penting saya katakan. Makanya masyhur itu perdebatan Sayyidina Ali dan Muawiyah. Ini saya kutip sedikit. Ini ya sama-sama berpikir ekstrim, tapi ekstrim yang baik. Walhasil dalam satu kerja bakti di Masjid Kuba itu ada sahabat namanya Ammar. Ini di depan umum, ini penting. Kalau dalam ilmu hadis di depan umum ini penting karena nanti menjadi mutawatir. Beda dengan hadis yang Nabi ngendikan sama 1-2 sahabat, namanya hadis ahadi. Di depan umum Nabi guyon gini sama Ammar, ya Ammar waihak taqtuluka alfiatul baghiyah. Ammar, kamu ini nasib kamu itu agak sial. Karena nanti yang membunuh kamu itu kelompok yang tidak benar. Alfiatul baghiyah itu kelompok yang tidak benar. Itu disaksikan sekian sahabat. Walhasil suatu saat Ammar ini ikut perang dan ikut pasukannya Ali dan terbunuh oleh pasukannya Muawiyah. Seneng Ali. Walhasil Ammar ditemuin sama Ali. Ya Muawiyah, al-ana dhuhara bi anna fi'ati haqqun wa fi'ataka baghiyah. Sekarang kelihatan siapa yang benar. Saya yang benar, kamu yang salah. Kenapa? Karena Ammar kelompokku dan terbunuh oleh kelompok kamu. Padahal kata Rasulullah yang membunuh Ammar adalah kelompok yang salah. Tapi Muawiyah pintar sekali, dia jawabnya gini, laula kama kutila Ammar. Ammar terbunuh karena bela-belain kamu. Kalau kamu tidak nyuruh dia perang juga gak terbunuh kan. Jadi kamu ikut andil terbunuhnya siapa? Ammar. Tapi apa kata Sayyidina Ali? Idzan qatala Rasulullah Hamzah. Kalau teori itu Anda pakai, Rasulullah pun membunuh Hamzah. Sekarang Hamzah perang karena suruhan siapa? Rasulullah. Yang membunuh Hamzah siapa? Wahsy. Kalau teori itu Anda pakai, berarti Rasulullah pun membunuh Hamzah. Terus fasa kata Muawiyah, Muawiyah diam. Jadi fikih pun tuh diputuskan lewat pikiran ekstrim. Tapi bukan ekstrim yang merugikan orang lain. Ya, kalau merugikan orang lain namanya sudah la darara wa la dirar, dia menyalahi aturan itu. Makanya saya pernah ngaji di sini dulu ketika tahun kemarin. Fikih-fikih Islam itu punya rumus, itu ya gara-gara pikiran ekstrim sebetulnya. Saya pernah nyontohkan adalah orang tuh kalau sholat jenazah itu mayitnya di depan. Itu ulama fikih tidak ada yang punya alasan. Mau hanya bilang gini, hakada wajadna salafan wa khulafan. Mulai dulu kalau nyolati mayit ya jenazahnya di depan, ya hanya gitu saja, tidak punya alasan. Makanya ulama lain mengatakan tidak apa-apa jenazah di belakang, yang sholat di depan. Kenapa? Fa innaha laysat bimanzilatil imam. Memangnya jenazah imam kok harus di depan? Itu ya tidak ada yang bisa bantah. Bagaimana mungkin harus di depan? Oh, tidak imam kok harus. Yang harus di depan itu imam, jenazah itu imam apa enggak? Enggak. Terus alasan kedua sholat ghaib. Kalau ada orang mati di Surabaya, Mas Nadib di sini, sholat ghaib boleh enggak? Boleh. Jenazahnya di depan apa belakang? Di belakang kan? Berarti harus enggak jenazah di depan?
Ya dia mau ngakeh yang jelas kalau itu. Lah ini contoh-contoh kecil. Nah orang Khawarij itu orang yang paling tidak mau menerima otak-atik seperti itu. Akhirnya jadi goblok bareng tadi. Ya makanya Rasulullah pun jadi korbannya Khawarij. Muhammad kamu harus adil. Karena pikiran mereka adil itu yang memberi banyak ya dapat banyak. Kalau pikiran nubuah tidak seperti itu. Kalau yang biasa memberi, biasa heroik, biasa baik ya biar tetap biasa memberi. Jangan dilatih jadi apa? Fasih. Ini mungkin adik-adik juga agak keberatan, tapi harus dilatih. Makanya saya itu jadi kiai itu ya mulai kecil anaknya kiai, putu kiai, saya itu yang mulang itu senang. Saya tidak pernah terlintas dikasih santri atau dihormati ya enggak. Mungkin sampai mati agak terlintas. Ya pikiran saya sederhana. Biasa mulang pahlawan malah sekarang pasen itu malah kayak cemen, kayak turun kelas gitu. Jadi saya terus ya enggak kepikiran sama sekali. Loh kalau saya minta sama Allah karena itu atasan saya. Makanya ada ulama yang ekstrim gini, ini kisah nyata. Ada ulama alim datang ke seorang raja. Rajanya ini soleh padahal. Ternyata pas raja itu berdoa, ya Allah saya kasih ini, kasih ini. Padahal ulama tadi itu mau mengajukan proposal. Mau minta apa gitu. Terus dia pulang ketika ditanya, Pak Kiai kenapa pulang? Ternyata raja itu minta zat yang sama yang saya mintai. Kalau raja saja masih minta, ngapain saya minta raja? Saya akan minta zat yang dimintai raja. Terus pulang dia. Wah itu ya pikiran ekstrim, tapi bagus ekstrimnya. Saya akan minta zat yang dimintai raja. Kalau sampean kan enggak, uteke saya les, sholat dinteni, tetap jalo. Oh kok orang mikir seperti itu. Emang salah didik, salah itu tadi. Nah, ini harus dilatih. Masyhur itu ketika Nabi pas Fathu Makkah itu. Orang-orang Ansor komentari Nabi gini, ketika Nabi sangat happy di Mekah, sangat enjoy di Mekah, kata orang-orang Ansor, amar rojul fa'adroka durok fatun fi ahli wa ulfatun fi asyiroti. Namanya orang pasti happy kalau di kampung halaman. Jangan-jangan Rasulullah itu nanti hidup di Mekah lagi, karena Mekah sudah dikuasai orang Islam. Beliau pasti kangen sama keluarga, sama Mekah. Tapi ya sama, ketika Rasulullah mulai ngasih itu, orang-orang Quraisy dikasih banyak, orang Ansor juga pikirannya seperti itu. Baru orang Ansor dilatih pikiran nubuah, yaitu tadi mereka itu dapat kambing, dapat sapi terus pulang. Kamu mendapat saya, milih mana? Milih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kamu saya balik, kamu punya kiai, kamu bisa memberi hadiah, memberi beliau. Suatu saat kiai anda ini kaya raya, terus sering ngasih orang-orang yang nggak pernah berjasa, kamu nggak pernah dikasih. Itu kalau pakai pikiran Khawarij, kiai ini salah karena ngasih orang yang tidak berjasa. Tapi kalau kamu pakai pikiran nubuah, enggak. Alhamdulillah saya tetap istiqomah memberi kiai itu, dan alhamdulillah enggak dibales. Semoga balasannya di akhirat. Ya sudah seperti itu. Kalau pakai pikiran gengsi tadi seperti itu. Masa biasa memberi sekarang posisi diberi, saya rak turun kelas. Jadi sebetulnya pikiran ekstrim itu boleh, tapi untuk yang seperti ini bukan ekstrim yang tadi. Makanya ini disebut al-hujjat. Al-hujjat itu satu logika yang bisa mematahkan asumsi awal. Ini saya harap santri-santri matolek putra maupun putri berpikir seperti ini. Sehingga sama. Jadi misalnya sekarang dibalik, kalau ada orang NTT yang masih non muslim, itu orang kafir yang harus dibunuh atau orang kafir yang harus didakwai. Mesti pikirannya itu, kalau Nabi itu ya semua yang didakwai Nabi dulu orang kafir. Nah ketika Nabi di Mekah itu pertama ketemu orang kafir itu dibunuh atau didakwai? Didakwai. Ya berarti pilihan sekarang ya didakwai bukan dibunuh. Nah soal perang itu perang itu beda dengan membunuh. Ada janjinya, ada macam-macamnya, terus nggak ada solusi, itu baru ada perang. Jadi kalau sudah dibalik-balik gitu, makanya kata ulama-ulama, Khawarij itu pasti salah. Pasti salahnya adalah kalau orang tidak benar ya dibenarkan, bukan dibunuh. Kalau setiap orang kafir dibunuh, Nabi kapan jadi nabinya? Karena orang kafir habis. Jadi metode bil hikmati ya ada, metode hasanah ya ada, karena orang kafirnya sudah mati. Terus pertanyaan kedua, kalau Nabi harus ekstrim ngapain? Yang ngawal Jibril, halnya Israel lebih efektif.
Jadi kalau sama-sama ingin ekstrim, Nabi itu nggak usah dikawal Jibril, kan tidak efektif kan? Harusnya yang ngawal itu siapa? Israel. Kan nggak repot kan? Nah, jadi saya mohon ini saya cerita. Jadi korban pikiran ekstrim itu bukan siapa-siapa. Pertama itu Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menjelaskan, ya beginilah cara berpikir nubuwah. Jadi saya kira demikian. Nanti mungkin kalau ada tanya-tanya, ada pertanyaan. Yang jelas kalau seputar ekstremitas itu bisa latihan. Ya, sebenarnya bisa latihan di fikih. Karena fikih ini cerminan dari pikiran ulama. Ya, cerminan dari pikiran apa ulama yang tidak tekstual. Ya, seperti gini ya. Tasaddaqa Rasulullah so'an min tamrin au so'an min aqidin. Ketika zakat fitrah itu Rasulullah mengeluarkan satu sok tamar. Tamar itu kurma. Kalau menurut tekstual berarti zakat fitrah harus pakai kurma. Tapi semua ulama sedunia mengatakan kuti ahlil balad. Artinya dalam konteks Indonesia ya pakai apa? Beras. Berarti kata tamar diganti kot, diganti apa? Kot. Jadi orang itu jangan diajak goblok bareng. Masa Nabi ngendikan tamar harus apa? Tamar. Makanya saya pernah debat. Pak Nabi itu cingkrang. Kenapa orang-orang itu rata-rata tidak cingkrang? Saya bilang, Nabi itu hidupnya di Mekah. Kenapa Anda hidup di Indonesia? Iya, Nabi itu hidupnya di Mekah. Terus saya tanya lagi, Nabi itu hafal Quran, kamu udah hafal? Saya hafal Quran. Kalau cingkrang gampang, karek ngetok kata saya. Ya, kalau ada sunnah Rasul, Nabi hafal Quran enggak? Hafal kan? Berarti kalau ikut sunnah Rasul, hafal Quran. Jangan cingkrak tok, ya hafal apa? Ya sama poligami juga gitu yang tadi diceritakan Mas Nadif itu. Nabi itu poligami setelah Khadijah meninggal. Apa mereka mau nunggu istri pertama meninggal? Kalau ingin persis loh, kalau ingin persis nunggu istri pertama meninggal. Ah iya. Nggak mau juga kan? Ya biasa saja lah. Pokoknya yang dihalalkan syariat ya kita bilang halal, yang diharamkan kita bilang apa? Nggak usah sok suci sunnah Rasul. Saya punya banyak cerita. Abu Bakar itu dulu sering menghindari sunnah Rasul. Dulu Rasulullah itu kalau ada orang minta ya dikasih. Ketika era Abu Bakar bikin Baitul Mal. Ketika ditanya ini zaman Rasulullah tidak ada, kata Abu Bakar, huwa Rasulullah. Beliau itu Rasulullah. Mau nggak di-manage ya negara tertib. Umar bikin pasukan itu diangkat negara. Kalau dulu zaman Nabi yang ikut perang bahaya, yang tidak perang namanya munafik. Era Umar tidak, militer itu ditunjuk. Ya digaji pakai Diwanul Murtaziqah. Ketika ditanya kenapa tidak kayak Rasulullah, huwa Rasulullah, mau tidak tertib pun tetap negara stabil. Karena ada karismanya. Jadi kadang-kadang dalam banyak hal itu kita malah tidak boleh persis Rasulullah karena kadang banyak khususiyah. Yaitu contoh yang paling masyhur di fikih ya kayak Nabi itu nikah 9 itu khususiyah. Dalam strategi juga sama. Dalam strategi memanage negara juga sama. Banyak sahabat yang punya ide yang zaman Nabi itu tidak ada. Ketika ditanya, kenapa tidak persis Nabi? Katanya, huwa Rasulullah. Ya Rasulullah itu meskipun seperti itu, meskipun tidak tertib secara rasional, tetap dikawal wahyu. Makanya negara baik-baik saja. Kalau saya ini hanya Abu Bakar, kalau tidak ya repot. Umar ya sama, bikin Diwanul Murtaziqah. Utsman juga sama, di-manage negara. Sayyidina Ali juga di-manage. Kalau Nabi tidak. Tapi tidak apa-apa, karena ada karisma. Sama tak cerita nih, masalah zakat yang masyhur. Orang paling bakhil sekalipun, paling kikir sekalipun itu zaman Rasulullah bayar zakat. Karena pikirannya setelah zakat dikasihkan, Rasulullah mendoakan. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Era Abu Bakar enggak. Sorry ya Abu Bakrin, dulu kita zakat sama Rasulullah karena didoakan beliau. Kamu hanya Abu Bakar, saya tidak mau zakat. Ya sama lah seperti orang dipimpin ulama-ulama karismatik, orang dipimpin Badullah itu tidak usah metai, santri sudah nurut. Dipimpin Usman Nazif, gak bikin pelaturan, habis pondok. Kalau tidak ngancam, gak gini, ditakzir, gak gini, habis. Zaman Badullah dehem tok santri wedi, Mas Nazif dehem nggak. Nah, makanya Rasulullah itu tidak banyak bikin pelaturan. Rasulullah itu kalau mau perang itu hanya bilang sahabat, saya besok ditantang Abu Sufyan di sini, saya mau perang. Itu sahabat ikut semua. Orang melihat wajahnya, melihat karismanya sudah tertarik ingin menyelamatkan beliau. Kita tidak akan ridho Rasulullah keluar sendiri. Kalau Abu Bakar ya enggak. Pertama Abu Bakar pidato sudah sopan. Saya memimpin kamu. Ini qatwul litu walastu bi khairikum. Saya ini memimpin kamu, tapi bukan berarti saya yang terbaik. Jika saya benar maka dukunglah. Kalau salah ingatkan.
Itu pertama orang-orang bilang apa? Fawwah la uqiman naka bisef. Nanti kalau Anda salah tak ingatkan pakai pedang. Ya karena hanya Abu Bakar bukan Rasul. Jika diaturlah ini ada militer, ada pengawal, ada baitul mal. Era Umar lebih modern lagi, ada Diwanul Murtazikoh, ada macam-macam. Ya Rasulullah nggak ada. Nah sekarang orang sidik-sidik muni sunnah Rasul, padahal ada sunnah Rasul yang khasnya Rasulullah sebagai nubuwah. Khasnya Rasulullah sebagai apa? Nubuwah. Coba Nabi itu istrinya 9, semuanya cerita tentang tahajudnya Nabi, witirnya Nabi. Apa kira-kira Mas Nadif kalau punya istri 4 ceritanya tentang tahajudnya Mas Nadif? Kan enggak? Nah, jadi saya mohon, nah, sebetulnya pikiran-pikiran ekstrim itu karena enggak mau belajar. Enggak mau belajar. Kalau mau belajar itu kata Imam Ghazali itu dalam kitab Imla, Al-Imla fi Iskalatil Ikhya itu. Fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Yang namanya ma'ani itu awsa'u apa? Minal ibarat. Jadi yang fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Jadi yang namanya makna itu lebih luas minal apa? Ibarat.